di Probolinggo, sama-sama di pojok statistik, sekarang ngikutin di Jombang. Nah, ini sebagai dosen tentunya data statistik yang ada di BPS ini sangat bermanfaat sekali. Bapak Ibu bisa mengakses website kami, bisa melihat publikasi-publikasi kami yang berhubungan dengan Jombang dalam angka misalkan, atau produk domestik bruto Jombang gitu ya, dan publikasi-publikasi lainnya seperti pariwisata, harga, dan berita resmi yang kami terbitkan dalam kurun waktu tertentu, itu Bapak Ibu bisa dapatkan. Tentunya itu dapat dibuat sebagai acuan di dalam membuat kebijakan. Nah, kami mengemasnya di dalam bentuk kolaborasi ya dengan pojok statistik. Nah, pojok statistik ini sebagai inovasi BPS Jombang ya, yang merupakan salah satu jembatan ya, jembatan pengguna data dengan data yang ada di BPS. Jadi harapan kami apa namanya, mahasiswa-mahasiswa ini juga lebih banyak mengetahui terhadap datanya BPS. Tidak hanya nanti ketika membuat skripsi ya. Nah, kalau membuat skripsi ini mahasiswa baru bingung nih mau nyari data kemana, mau bikin data apa, mau bikin penelitian apa dan sebagainya. Itu dapat menggunakan wadah ya, namanya pojok statistik ini bisa menjadi penjembatan. Dan teman-teman kami yang ada di BPS Jombang itu juga siap memberikan pelayanan konsultasi. Itu juga 0 rupiah Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaatkan betul ya pojok statistik ini, bagaimana teman-teman bisa mengakses data kita dengan mudah, atau bahkan yang belum pernah sama sekali mengakses itu bisa dengan sangat mudahnya mengklik-klik aja ya, tapi mungkin perlu knowledge juga terkait dengan data yang ada di BPS. Dan ini salah satu mendorong lahirnya generasi yang melek data ya, melek data dan berpikir analistik gitu ya terhadap data. Jadi ketika Bapak adik-adik nih, adik-adik mahasiswa membuat sebuah argumen gitu ya, kalau didasari data, insya Allah tuh aman gitu ya, karena datanya jelas, datanya berkualitas, sehingga apapun yang disampaikan itu audiens tentu akan lebih mudah mengerti dan mudah lebih percaya gitu ya. Kemudian saya berharap di dalam forum ini nanti para peserta tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai produk statistik BPS, tetapi juga termotivasi ya untuk memanfaatkan data secara optimal. Jadi banyak data nih adik-adik ya, banyak data yang ada di website kami itu dimanfaatkan aja, di apa namanya, dieksplor saja di website kita sesuai dengan kebutuhan ya, mau penelitian apa gitu, data kami apa, itu bisa nanti penopang di dalam hal penelitian dan sebagainya. Dan ini juga untuk perencanaan bagi teman-teman kita yang ada di pemerintah daerah misalkan, atau yang ada di sektor swasta gitu kan, itu bisa juga menggunakan data-data statistik yang ada di BPS. Itu tentu untuk menunjang kebutuhan atau pembuat keputusan yang lebih berbasis data. Insya Allah ini lebih tepat sasaran ketika menggunakan data statistik yang berkualitas. Kemudian Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mumpung ketemu walaupun secara virtual, saya juga menyisipkan sedikit pesan dari pemerintah daerah untuk kita semua, bahwa tahun ini pun kami ya, kita semua nanti akan melaksanakan sensus ekonomi 2026. Ya, jadi perannya adik-adik ya di perguruan tinggi itu kami berharap sekali bahwa nanti teman-teman sebagai agen statistik yang ada di kampus ya itu dapat menyampaikan kepada lingkungannya bahwa nanti di bulan Mei sampai di bulan Agustus 2026 petugas kami akan datang ke semua rumah ya, ke semua rumah di seluruh wilayah Kabupaten Jombang untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026. Kami akan mendata ekonomi Jombang untuk nanti akan mendapatkan peta ekonomi terbaru di tahun 2026. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kami butuh dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari pihak pemerintah daerah tentunya sudah pasti, dan kemudian dari perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jombang. Seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di agen statistik, saya harapkan juga berkolaborasi dengan kami, bersinergi, berkomunikasi dengan kami, dan meneruskan ya informasi-informasi yang ada di BPS Kabupaten Jombang untuk ekonomi Jombang yang lebih baik di tahun 2020. Jadi kami apa namanya, ditunggu ya, ditunggu kedatangan petugas kami dengan hangat dan berikan jawaban yang sebenar-benarnya, karena apapun jawaban yang diberikan oleh penduduk kita, masyarakat kita terhadap ekonominya itu tentu akan berdampak dengan data yang nanti
akan kami hasilkan dari pendataan sensus ekonomi 2020. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Kami menyampaikan terima kasih sudah berkesempatan hadir di webinar kami ini. Galilah ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber kami ya, dari Mbak Leli ya. Nanti cari ilmu, bertanya, diskusi ya, dan manfaatkan pertemuan ini karena juga tidak setiap hari kita dapat sharing knowledge seperti ini. Jadi manfaatkan betul-betul momen ini untuk sebagai langkah awal untuk memperkuat budaya sadar data di Kabupaten Jombang. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber Mbak Leli, kepada penyelenggara teman-teman kami yang ada di BPS Kabupaten Jombang, dan juga kepada moderator kita dari kampus ya Mbak. Tadi Nanis ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Dan kepada semua peserta, mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada hari ini betul-betul bisa bermanfaat untuk kita semua dan Bapak Ibu semua bisa memanfaatkannya atau bisa menindaklanjutinya dengan materi pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mona Sri Wahyuni atas sambutan speech yang telah disampaikan. Semoga memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu sesi pemaparan materi oleh narasumber cantik dan hebat kita hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Nama, Leli Oktavianti, jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, Pendidikan di D4 di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Riwayat karir yaitu bekerja di BPS Kota Gorontalo tahun 2013 hingga 2028 pada bagian pengolahan data statistik. Selanjutnya, bekerja di BPS Kabupaten Jombang pada tahun 2018 hingga sekarang pada bagian pengolahan data dan diseminasi statistik. Langsung saja tanpa berlama-lama, kepada Ibu Leli Oktavianti kami persilahkan. Suara, oke ya Mbak Ninis ya. Kedengaran ya? Ya, Bu. Terima kasih. Saya izin share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Mona ya, dan Mbak Ninis yang sudah mengawali hari ini dengan penuh semangat ya. Saya langsung saja. Materi kita hari ini di webinar Pojok Statistik pada pagi hari ini, yakni kenali produk data BPS dari data untuk solusi nyata. Jadi, statistik itu bukan hanya sekedar deretan angka, tapi statistik itu adalah instrumen vital untuk menjawab tantangan zaman dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk sasaran. Nah, kenapa data itu penting? Data itu fondasi setiap langkah strategis. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian bisa membayangkan kalau misalnya kita nyetir di tengah kabut tebal tanpa ada Google Maps ya kalau sekarang, tanpa ada navigasi. Nah, itu adalah gambaran ketika kita mengambil suatu keputusan, suatu langkah tanpa data. Kita hanya mengandalkan insting. Kira-kira ke sana, kira-kira ke sana, seperti itu. Tapi dengan data, kita ibaratnya punya peta, punya GPS gitu ya, yang memberitahu kapan kita harus belok, kapan kita harus putar balik. Jadi hasilnya bisa lebih terukur, lebih pasti, dan lebih efisien. Kita perlu membedakan, ada dua pilar utama statistik, yakni yang pertama statistik dasar dan statistik sektoral.
Statistik dasar ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Sifat datanya itu bersifat makro secara nasional atau kedaerahan, kabupaten, provinsi, seperti itu. Fokusnya pada kesejahteraan umum seperti data sensus penduduk, inflasi, produk domestik regional bruto, pertumbuhan ekonomi, seperti itu. Sedangkan statistik sektoral itu dilaksanakan oleh OPD, organisasi Pemda ya, di pemerintah daerah, bisa juga oleh kementerian atau lembaga yang tujuannya untuk kebijakan teknis internal sektor di masing-masing kementerian, lembaga, atau OPD tersebut. Misalnya seperti kalau di Dinas Pendidikan atau di Kementerian Pendidikan itu seperti data sekolah, kalau di Dinas Kesehatan itu seperti sebaran penyakit. Nah, antara statistik dasar dengan statistik sektoral itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, statistik dasar dan statistik sektoral ini saling melengkapi. Ibaratnya, statistik dasar itu memberitahu kita di mana posisi kita sekarang. Sedangkan kalau statistik sektoral itu lebih memberitahu kita apa yang harus kita lakukan di lapangan. Keduanya, jika bersinergi dengan baik dan diupdate secara berkala, maka akan menciptakan integrasi data yang kuat dan keputusan-keputusan yang tepat sasaran. Nah, sekarang apa saja data yang tersedia? Kalau saya bilang banyak sekali, ya memang banyak sekali ya. Ini beberapa contohnya saja. Yang pertama ya, ini data kependudukan. Yang terkenal di BPS itu kan, BPS bukan BPJS ya. Biasanya itu sensus penduduk. Sensus penduduk itu akan menghasilkan data penduduk, piramida usia, bisa juga menghasilkan proyeksi penduduk karena sensus penduduk ini tidak dilakukan setiap tahun ya, tapi 10 tahun sekali, maka akan menghasilkan proyeksi penduduk. Data kependudukan ada juga mengenai tenaga kerja ya, tingkat pengangguran, data kemiskinan. Biasanya kemarin yang sedang viral tuh persentase penduduk miskin. Kemudian ada juga data ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi. Nah, di tahun ini seperti sudah disampaikan oleh Ibu Mona sebelumnya akan ada sensus ekonomi. Kemudian data yang selanjutnya itu data kesehatan, pendidikan yang terkenal itu ya datanya BPS untuk kesehatan dan pendidikan yakni IPM, Indeks Pembangunan Manusia, di mana di dalamnya ada angka harapan hidup, harapan lama sekolah. Kemudian ada juga data pertanian, perkebunan, seperti data luas panen dan produksi padi, jumlah ternak dipotong, dan sensus yang terakhir yang sebelum sensus tahun ini adalah sensus pertanian. Dan sebenarnya datanya masih banyak lagi ya. Nah, sebagai bentuk nyata, BPS menghadirkan berbagai publikasi spesifik. Misalnya yang kayak seperti primadonanya ya, yakni publikasi Kabupaten Jombang dalam angka. Kabupaten Jombang dalam angka ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi geografis, demografis, sosial, ekonomi Kabupaten Jombang. Nah, Kabupaten Jombang dalam angka ini adalah publikasi yang paling laris yang didownload oleh pengguna data. Kabupaten Jombang dalam angka ini juga merupakan hasil dari kolaborasi statistik dasar dan statistik sektoral. Hampir 800 halaman ya sebenarnya. Kemudian selain itu ada publikasi produk domestik regional bruto. Nah, untuk yang terbaru ini akan rilis tanggal 6 bulan April
Data-data di publikasi ini antara lain pertumbuhan ekonomi ya, kemudian distribusi perekonomian Jombang itu bagaimana, apakah Jombang masih dikatakan eh, kabupaten agraris atau sudah bergeser ke industri pengolahan atau yang lainnya. Kemudian ada juga publikasi statistik potensi desa. Nah, statistik potensi desa ini memberi gambaran wilayah administrasi pemerintahan di desa atau di kelurahan. Dia menyediakan data ketersediaan infrastruktur, kemudian tantangan-tantangannya. Nah, statistik potensi desa ini cocok untuk eh, misalnya ada suatu seorang pengusaha ya, pebisnis mau bangun, misalnya ada Indomaret kah, sudah ada apotek belum di desa itu. Nah, di statistik potensi desa ini ada datanya. Jadi misalnya kita tahu oh, di desa itu belum ada apotek gitu kan. Jadi oh berarti peluang bisnis untuk membuka fasilitas itu masih besar, masih bagus di desa itu. Kemudian data yang lain publikasinya yakni statistik kesejahteraan rakyat. Nah, di BPS itu ada namanya The Mother of Survey, jadi survei Susenas ya itu mengenai kependudukan, pendidikan, kesehatan, fertilitas banyak sekali. Jadi statistik kesejahteraan rakyat ini menggambarkan yang di Jombang ya, menggambarkan bagaimana keadaan kesejahteraan rakyat di Jombang. Misalnya uh, apakah eh, rumah di Jombang itu layak, bagaimana keadaannya, atapnya bagaimana, apakah menggunakan eh, BPJS untuk pengobatannya, tingkat kesakitannya bagaimana, itu ada semua di statistik kesejahteraan rakyat. Nah, selain publikasi, BPS juga mengeluarkan berita resmi statistik. Berita resmi statistik yang rutin setiap bulan dikeluarkan, yakni berita statistik mengenai tingkat penghunian kamar hotel. Kemudian ada BRS yang lain, yakni pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang. Maaf ya, sedang batuk. Kemudian ada lagi berita resmi statistik mengenai luas panen dan produksi padi di Kabupaten Jombang. Jadi kita tahu di tahun 2025 ini produksi beras di Jombang itu mencapai 255.000 ton. Nah, keterbukaan informasi adalah prioritas kami. Seluruh data yang dapat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua akses dapat secara mudah di-download, dilihat di website resmi kami, yakni di jombangkap.bps.go.id. Sebagai contohnya, ini adalah data terbaru ya, rilis tanggal 10 Maret kemarin, yakni laju pertumbuhan produk domestik regional bruto harga konstan. Ini bisa juga kata lainnya adalah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang menurut lapangan usahanya. Selain ada di portal jombangkap.bps.go.id, data-data itu dapat di-download di web-web ini ya, seperti pst.bps.go.id dan perpustakaan.bps.go.id.
Di link-link ini dapat mendownload yang buku-buku lama ya, seperti buku yang dulu belum ada soft copy-nya. Jadi scan-scan buku lama itu ada di perpustakaan.bps.go.id. Nah, kita berarti sudah kenal ya data-data BPS itu apa saja, downloadnya di mana. Eh, Sekarang manfaatnya apa? Kalau nggak ada manfaatnya kan nggak dibahas ya dari tadi ya. Ini adalah beberapa manfaat yang bisa saya sebutkan ya, teman-teman. Nanti ketika misalnya sebagai mahasiswa atau akademisi untuk menyusun skripsi, tesis, disertasi, data BPS bisa banget. Apalagi kami ada layanan Silastik, yakni penjualan data mikro, itu bisa banget untuk skripsi, tesis, atau disertasi. Kemudian untuk pemerintah, tentunya untuk perencanaan pembangunan dan evaluasi ya, bagaimana kita merencanakan seperti tadi, biar kita nggak buta map gitu ya, kalau orang lagi main game, biar nggak buta map gitu, harus ada rencananya, harus ada datanya, strateginya bagaimana. Nah, itu bisa menggunakan data BPS. Kemudian untuk UMKM dan bisnis, menentukan target pasar gitu kan. Jangan sampai target kita salah. Nanti nggak ada yang beli nanti kalau jualan misalnya gitu ya. Kemudian menentukan lokasi usahanya. Jangan sampai kita membangun usaha di mana sudah menjamur ya, sudah banyak usaha-usaha serupa di lokasi itu. Kemudian sebagai konten kreator ya sekarang ya. Jangan sampai kita membuat berita atau membuat konten itu hoax gitu ya. Jadi konten itu harus berbasis fakta, harus berbasis data. Kemudian untuk masyarakat umum, utamanya adalah meningkatkan literasi data. Jangan sampai kita terombang-ambing ya, apalagi di zaman AI seperti ini ya. Perlu adanya cross-check dengan website-website resmi, data-data resmi. Jangan sampai kita termakan oleh hoax, data-data yang tidak benar. Nah, ini adalah setelah ini saya akan mencontohkan beberapa contoh real ya. Misalnya kan kita tahu ini, sekarang sedang, bukan sekarang, beberapa tahun terakhir ini digalakkan untuk SMK bisa gitu ya. Nah, tantangan besar yang kita hadapi itu bagaimana menutup celah antara dunia pendidikan dan kebutuhan di pasar tenaga kerja. Jangan sampai yang lulus ini tidak bisa bekerja karena yang dibutuhkan dengan yang dihasilkan lulusannya itu tidak match gitu ya, tidak klop gitu. Dan apakah SMK ini benar-benar menjawab tantangan itu? Nah, itu kita bisa menggunakan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, dari data itu kita bisa mengevaluasi apakah lulusan SMK ini bisa terserap baik atau justru menyumbang penambahan angka pengangguran gitu. Nah, dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas ini, kita tidak lagi meraba-raba ngaruh nggak ya gitu. Tapi ada data yang jelas, ada sumber data yang jelas yang bisa kita analisis lebih lanjut. Nah, ini tema ini diangkat oleh teman saya di Kabupaten Malang. Bisa dilihat di link itu ya, nanti materinya ada di materi, bisa di-download. Dan kesimpulannya nanti kalau penasaran bisa di-download jurnalnya. Kemudian ada tantangan apa lagi? Yakni pemerataan fasilitas pendidikan. Misalnya, data BPS itu kan ada namanya angka partisipasi sekolah. Nah, angka partisipasi sekolah itu ada yang levelnya SD, SMP, dan SMA. Nah, kalau misalnya partisipasi sekolah SD dan SMA itu 90% ke atas ya, hampir 100, tapi ternyata untuk angka partisipasi sekolah yang SMA itu hanya 60 atau 70%, berarti kan itu ada kebocoran ya. Jadi banyak anak-anak SMP yang tidak melanjutkan jenjangnya ke ke SMA. Nah, ini kita bisa analisis nih, kenapa nih kok pada putus sekolah nggak lanjut SMA?
Ini karena faktor ekonomi atau karena sekolahnya jauh gitu, atau akses ke sekolah yang terdekat itu susah gitu. Nah, itu bisa kita menggunakan data PODES gitu. Data PODES itu misalnya di desa ini sudah ada sekolah SMA-nya atau belum. Kalau misalnya belum, jarak terdekat dari desa itu ke sekolah SMA itu jaraknya berapa kilo itu ada. Jadi kita bisa menggunakan data potensi desa untuk menganalisis pemerataan fasilitas pendidikan. Nah, itu tadi prospek usaha ya. Nggak cuma anak kuliah atau dosen atau pemerintah saja yang dapat menggunakan data BPS ya, memanfaatkan data BPS. Misalnya ini ya kan, sekarang kita bisa lihat kan banyak warung-warung kopi, kafe. Sekarang ngopi dan nongkrong itu sudah menjadi tren, sudah jadi kebiasaan malah untuk Gen Z dan milenial. Kita tidak cuma WFO, work from office, tapi ada yang ngomong work from cafe, WFC itu ya. Nongkrong itu adalah habit gitu ya. Nah, saya mau nih buka kafe gitu kan, tapi di mana gitu. Nah, di mana dan apakah cocok di desa atau di kecamatan itu saya membuka kafe? Kita bisa lihat dari struktur penduduknya. Kalau struktur penduduk di kecamatan atau di desa itu didominasi oleh usia produktif muda, jadi bisnis kafe ini prospek gitu kan. Ada banyak target marketnya itu ada. Dan kita bisa lihat juga di data PODES, apakah sudah banyak warung kopi dan warung makan di desa atau di kecamatan itu. Kalau misalnya sudah banyak, ya kita bisa cari lokasi di tempat lain. Kemudian dari data penduduk misalnya juga ya, ada namanya tuh peluang silver ekonomi. Apa itu ya? Jadi kalau misalnya penduduk di daerah tersebut, di desa atau di kecamatan itu, uh, usia lanjutnya itu banyak, lebih besar, jadi harusnya usaha yang dibangun itu ya bukan warung kopi, bukan kafe untuk WFC gitu, tapi lebih ke home care. Terus kayak apotik, layanan kesehatan, fisioterapi seperti itu. Itu yang eh, usaha-usaha yang prospek untuk eh, peluang silver ekonomi. Jadi kalau bikin usaha dilihat dulu ya target marketnya apa, datanya kita bisa ambil di BPS. Kemudian ini ada tips memaksimalkan pemanfaatan data. Yang pertama, pahami definisi dan konsepnya. Ini adalah nomor satu dan yang paling penting. Jangan sampai kita membabi buta menyamakan misalnya ada konsep penduduk BPS dan konsep penduduk Dukcapil itu berbeda. Jadi konsep penduduk Dukcapil itu yang punya KTP ya, yang terregistrasi. Atau yang KTP-nya misalnya Jombang, ya NIK-nya Jombang gitu kan. Tapi di BPS berbeda, dia harus minimal 6 bulan atau kurang dari 6 bulan atau berniat untuk menetap. Nah, konsep-konsep seperti itu yang perlu dipahami. Jadi ketika membaca suatu data, tolong dilihat dulu metadatanya ya, kayak kemiskinan. Jadi yang dikatakan miskin atau tidak miskin, apakah ketika dia tidak miskin itu berarti kaya raya, seperti itu kan, harus berhati-hati untuk membaca konsep dan definisinya. Kemudian untuk memanfaatkan data, kita bisa membandingkan data antar waktu atau time series ya. Jadi bagaimana perkembangannya, apakah menurun, apakah menaik, itu adalah analisis yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, gunakan data terbaru. Jangan sampai kita membuat keputusan berdasarkan data 10 tahun yang lalu, seperti itu. Cari data yang paling baru, misalnya di Kabupaten Jombang dalam angka data terbaru pertumbuhan ekonomi adalah yang tahun kemarin ya 2025. Kemudian yang keempat ya difokus pada insight. Insight ini maksudnya makna di datanya. Jangan semata-mata membaca itu dengan deskriptif naik, oh naik-naik aja. Tapi ada apa ya kok naik gitu? Apa yang menyebabkan? Misalnya harga
minyak BBM itu naik, apa ya, apakah karena perang atau apa, itu insight-nya itu dinyalakan di situ. Kemudian yang kelima, tambahkan data dari statistik sektoral. Jadi statistik sektoral itu lebih rinci. Jika ditambahkan data lebih rinci, maka keputusan-keputusan yang kita ambil akan lebih tepat sasaran. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah mendengarkan saya sampai sejauh ini. Jadikan data sebagai kompas agar kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Asik. Quote of the day ya. Apapun peran Anda, entah pejabat, pemilik usaha, mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat umum, literasi data adalah kekuatan untuk masa depan yang lebih bijak dan menguntungkan. Agar kita lebih bijak dalam mengelola informasi, apalagi di era seperti ini ya. Nah, jika Bapak Ibu dan rekan-rekan semua butuh konsultasi data statistik secara online, di BPS Jombang ada. Offline ada, monggo kalau mau kunjungan langsung datang ke kantor kami. Kami tempat ada ruang pelayanan statistik terpadu. Kalau misalnya males ke sini gitu kan, mager lah. Saya suka gini scroll-scroll aja via WA atau via Zoom. Kami ada di Permindo, permintaan data online, itu di s.bps.go.id/permintaan data _3517 dan di nomor WA kami 0851 8335 3517 gitu kan. Atau pingin Zoom dengan expert-expert kami bisa di halo.pst.web.bps.go.id. Dan gratis ya, semuanya tidak dipungut biaya. Sebentar, saya izin share yang lain. Ini adalah layanan Halo PST, di mana Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua bisa memilih untuk berkonsultasi secara Zoom. Jadi kayak reservasi gitu ya, kayak Halodoc gitu. Tapi Halo Statistik gitu ya. Misalnya konsultasi sekarang, kita bisa pilih wilayahnya. Kita coba yang Jombang ya, ada siapa saja sih? Nah, ada, ini banyak. Ini misalnya ada mau tanya tentang rekomendasi statistik, bisa dengan Cak Bas. Kalau data ekonomi konsumsi dengan Ning Reni gitu ya. Tinggal buat reservasi, kemudian janjian tanggal berapa, nanti akan dikirim link Zoom atau Google Meet-nya, akan dihubungi langsung oleh adminnya. Dan ini adalah layanan kami yang free ya, tidak berbayar. Misalnya tengah malam gitu, bikin lagi ngerjain skripsi tengah malam, nggak mungkin kan Zoom yang di kami kan juga istirahat ya kalau malam-malam, teman-teman bisa tanya chat AI. Nah, misalnya Aida berapa persentase penduduk miskin Jombang? Nah, dia akan langsung ngasih link di sini loh datanya, di sini loh datanya ya. Ya, saya rasa itu saja. Saya kembalikan ke moderator untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Leli atas materi yang sangat insightful dan bermanfaat.
Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kepada hadirin sekalian, mohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di kolom chat. Baik, hadirin yang berbahagia, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan, atau bisa langsung melalui raise hand. Kami persilahkan. Permisi Bu, saya mau tanya. Iya, silahkan. Jangan lupa disebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Permisi, saya Herina Aulia Pratama dari UNESA. Ingin bertanya. Bagaimana cara masyarakat umum memastikan tidak terjadi tumpang tindih antara statistika dasar dari BPS dan statistika sektoral dari kementerian? Terutama jika angka yang dihasilkan terlihat berbeda. Terima kasih. Baik, mungkin Ibu Leli bisa langsung dijawab karena yang bertanya masih satu peserta. Ya, terima kasih. Saya coba jawab ya dengan Mbak Herlina dari UNESA. Terima kasih pertanyaannya. Tumpang tindih antara data statistik dasar dan data statistik sektoral, terutama jika angka yang dihasilkan terlihat berbeda gitu ya. Uh, Bagaimana cara memastikannya? Yang pertama adalah pahami dapurnya. Jadi dapur itu maksudnya metadatanya tadi ya, konsepnya. Setiap data punya metadata atau konsep yang berbeda. Jadi masyarakat dan pengguna data itu perlu ngecek yang pertama definisinya, konsepnya. Misalnya BPS mendefinisikan petani itu berdasarkan aktivitas ekonomi utama dalam seminggu terakhir. Tapi kalau Kementerian Pertanian mungkin ya ke petani itu yang punya kartu kepemilikan tani itu ya, atau yang dapat bantuan subsidi pupuk seperti itu. Nah, jadi metadata konsep dasarnya itu berbeda. Jadi itu yang uh, harus dipahami dulu agar tidak terjadi tumpang tindih. Terus cakupannya juga berbeda. Jadi BPS itu biasanya menggunakan sampel ya. Jadi dia itu menghitung angka kabupaten, angka provinsi. Jadi itu merepresentasikan populasi itu secara makro, secara regional. Namun untuk OPD dan kementerian itu seringkali langsung by name, by address gitu ya. Jadi mereka uh, dari data makro itu kementerian itu melakukan pendataan, makanya jadi petani-petani mana yang layak untuk mendapatkan subsidi misalnya seperti itu. Kemudian yang pertama tadi ya pahami metadatanya. Yang kedua, lihat tujuan penggunaannya. Misalnya, kalau data BPS analisis ekonomi dan sosial makro itu menggunakan data BPS karena dia analisis makro ya untuk melihat potret besar satu wilayah secara objektif.
Tapi kalau yang statistik sektoral itu misalnya eh, data PKH itu penerima bantuan PKH misalnya. Oh, jadi operasionalnya ini disalurkan kemana? Misalnya kemarin yang berita yang baru saya baca itu eh, Tuban itu Tuban, Sampang sama mana itu angka kemiskinannya termasuk yang tinggi ya di Jawa Timur. Jadi dari situ kita bisa berangkat, oh secara makro yang harusnya program pengentasan kemiskinan yang harus lebih digalakkan atau eh, inovasi program yang lebih itu harus dijalankan di kabupaten kota seperti itu. Nah, terus misalnya, oh dengan memberikan bantuan misalnya. Nah, bantuannya ini itu menggunakan data sektoral. Kemudian jangan lupa juga untuk mengecek periode waktunya, ya, karena data BPS itu dia sifatnya agregat, jadi nggak bisa kalau sekarang real time itu biasanya kurang bisa ya. Potret, potret data kemiskinan namanya potret itu kan suatu waktu ya misalnya data kemiskinan itu dihasilkan oleh data Susenas Maret dan September. Jadi di potretnya waktu itu real time-nya di waktu Maret dan Septembernya. Jadi selisih waktu saja itu bisa menghasilkan data yang berbeda. Itu lebih ke yang statistik dasar ya. Nah, jadi itu tadi bagaimana agar tidak tumpang tindih. Yang pertama, pahami dulu metadatanya. Yang kedua, lihat tujuan penggunaannya. Kemudian cek periode waktunya. Perbedaan angkanya bagaimana, gitu kan? Misalnya ada data penduduk sama-sama di tahun 2025, data proyeksinya BPS, data penduduknya BPS dengan data Capil kok berbeda gitu. Nah, memang perbedaan angka itu tidak selalu berarti salah ya datanya, bukan nggak harus salah, tahunnya sama kok datanya beda, enggak ya, tidak berarti salah. Seringkali data itu merupakan dua sudut pandang yang berbeda tapi objeknya sama. Jadi pahami dulu kalau statistik dasar itu memberikan gambaran umum gitu kan. Jadi kalau ibarat pohon tuh dia itu pohon besarnya gitu. Tapi kalau statistik sektoral itu dia memberikan rincian. Jadi kalau pohon tadi itu ranting-rantingnya, itu daun-daunnya itu statistik sektoralnya. Jadi masyarakat yang cerdas itu akan melihat metadata untuk memahami mengapa angka tersebut itu berbeda. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Itu ada yang raise hand ya, Mbak Denis? Iya, Ibu. Ada yang raise hand, juga ada yang mengirim pertanyaan melalui kolom chat. Kira-kira yang mana yang didahulukan, Bu? Mungkin dari room chat terlebih dahulu, baru yang raise hand gitu ya, Bu? Yang raise hand Yang dulu Mbak, ini baru saya baca soalnya. Ya, baik, Bu. Silakan Mbaknya, Mbak Talita, sebutkan nama dan asal instansi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ibu izin bertanya. Oh iya, sebelumnya saya Talita dari UNESA. Banyak data berada di media sosial yang berbeda dengan data yang ada di BPS. Bagaimana cara cepat bagi kami sebagai masyarakat untuk memverifikasi kebenaran dari sebuah data? Terima kasih. Oke, setelah ini saya jawabnya di chat ya. Terima kasih Mbak Talita dari UNESA. Tanyaannya tadi bagaimana menangkal hoax gitu ya Mbak ya, intinya ya. Saya baru ingat, saya izin share screen sebentar. Kena apa nih? Ya, boy, kan mau muncul, tapi tak tahu gini. Ini ya. Nah, ini salah satu berita hoax ya yang diverifikasi oleh BPS. Jadi BPS tidak pernah merilis rata-rata gaji masyarakat Indonesia.
Nah, no. Namun BPS merilis PDB per kapita. Jadi bagaimana menangkal hoax? Yang pertama adalah cek sumbernya dulu. Gitu ya. Cek sumbernya dulu. Zaman sekarang zaman AI, banyak penipuan dan berita-berita hoax pasti banyak ya. Dan itu mudah sekali untuk dibuat. Cek portal resminya, ya, media resminya dulu dicek, jangan banyak website abal-abal, jangan langsung asal percaya, dan pastikan akunnya terverifikasi. Nah, ini dia, habis ini promosi saya ini kan. Terus bagaimana kalau misalnya tetap saya nggak nemu atau masih bingung? Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa menggunakan layanan konsultasi online yang tadi saya sebutkan lewat Halo PST bisa, atau via WA juga bisa. Jadi silakan saja menghubungi kami. Beneran ini hoax atau beneran? Kalau misalnya beneran ini bagaimana gitu? Mbak Nini, saya lanjut yang ini ya, pertanyaan ya, yang di chat ya. Iya, Dari, boleh, Bu. saya tulis sebentar. Dari Pak Pungki. Dari Agar Pak Pungki dari Pak Raja Pungki. Jatmika. Jatmika. Terima kasih Pak Pungki. Agar investor tertarik berinvestasi di Jombang, data apa yang seharusnya ditunjukkan kepada mereka? Apakah potensi SDM ataukah potensi-potensi yang lain? Karena basis investasi pastinya dari data yang dimiliki oleh daerah. Ya. Berarti kayak ini ya, promosi investasi agar mau menanamkan investasinya di Jombang ya. Yang pertama pastinya potensi SDM dan ketenaga kerjaan ya. Misalnya berapa persen penduduk Jombang yang lulus sarjana atau lulus SMK gitu. Kualitas dan kuantitas angkatan kerja disertai dengan tingkat pendidikannya. Kemudian dari SDM-nya, kemudian ini upah minimum kabupaten ya, walaupun UMK ini bukan data BPS, tapi menurut saya untuk untuk investor pasti memperhatikan upah minimum kabupaten. Kalau terlalu mahal gitu kan, ring berapa itu biasanya ya kalau kayak di daerah Mojokerto yang loro industri itu kan UMK-nya pasti jauh di atas Kabupaten Jombang. Nah, kalau saya sebagai investor, kalau SDM-nya di Jombang itu kompeten ya, dengan tingkat pendidikan dan keahlian keterampilannya, saya akan memilih daerah dengan UMK yang lebih rendah. Kemudian data lain adalah data konflik industrial, demonstrasi buruh seperti itu. Nah, di Podes itu ada data Pak Praja, data uh, berapa banyak konflik yang pernah terjadi di desa itu. Itu bisa dilihat. Kemudian selain konflik antar manusia ya, konflik buruhnya, apakah daerah itu rawan bencana atau tidak? Nah, itu juga ada datanya kami dari BPBD. Dari BPBD Jombang itu banyaknya bencana yang terjadi di desa, di data Polres juga ada, banyaknya desa yang pernah mengalami bencana itu juga ada. Kemudian faktor lain adalah akses ya, akses telekomunikasi. Akses itu misalnya di Kabupaten Jombang dalam Angka itu ada Pak, jalan berapa panjang jalan di kabupaten, kondisinya baik atau tidak. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah aksesibilitas infrastruktur di Jombang itu terawat dengan baik atau enggak. Kalau banyak jalan rusak, ya berarti kan
proses transportasi barang itu kan juga masih terhambat. Kemudian data ini juga Pak, sinyal apa? Telekomunikasi ya itu berarti ya. Telekomunikasi misalnya mau mendirikan perusahaan di desa A. Nah, jaringan internet yang ada di sana itu sudah masih 2G atau 3G atau sudah 5G gitu kan. Jangan sampai kita mendirikan suatu usaha di sana terus ternyata nggak ada internetnya gitu. Susah juga. Kemudian bisa juga data kemudahan perizinan. Nah, itu kami ada data dari OSS, dari DPM PTSP. Bagaimana rata-rata pengurusan izin usaha di Jombang. Dari banyak, jadi jika di data time series-kan itu kita bisa lihat, oh berarti di Jombang ini mudah loh untuk mengurus izin usaha seperti itu. Kemudian bisa juga kita menyajikan ke investor potensi sektor unggulan di Jombang itu apa. Kita bisa lihat ada itu misalnya dari agraris ya misalnya itu ada statistik hortikultura namanya di website kami. Jadi misalnya komoditas apa yang unggul di Jombang yang bisa menjual, yang bisa menarik investor, seperti itu bisa ditambahkan di sini. Saya kira itu ya. Kemudian kalau misalnya mau lagi apa investor itu biasanya suka yang visual gitu ya. Kita bisa memvisualisasikan datanya menggunakan GIS ya, Geographic Information System dengan peta gitu kan. Oh, di sini loh yang lokasinya di desa ini loh lebih baik, sinyalnya lebih baik, potensi lahannya misalnya lebih baik, itu bisa digambarkan dengan visualisasi data yang tepat. Jadi presentasinya lebih menarik seperti itu. Terima kasih Pak Punggi pertanyaannya. Saya izin menjawab itu ya. Ada yang bertanya, izin daftar hadirnya tidak bisa diklik, sudah bisa ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya tidak bisa upload, berarti G-Drive-nya full ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa pakai akun yang lain. Kemudian pertanyaan yang sudah ya, sudah terjawab ya tadi Mbak Talita dan Pak Prajan. Terima kasih ya Pak. Saya kembalikan ke Mbak Ninis. Ada yang tanya lagi ya Mbak Ninis ya? Iya, ada Mbak Vita dari UNESA, Bu. Mbak Vita, silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya izin bertanya yang menjadi data menunjukkan adanya kebocoran transisi dari SMP ke SMA. Mbak Vita, suaranya pecah. Enggak terdengar dengan jelas. Sudah jelas, Bu? Ya. Gimana Mbak? Pelan-pelan saja, boleh? Baik. Iya. Saya bertanya, data menunjukkan adanya kebocoran transisi dari SMP ke SMA turun dari 100% ke 60%. Apakah BPS memiliki data penduduk untuk mengetahui apakah ini lebih disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga atau kurangnya daya tampung sekolah di wilayah tersebut? Yang slide saya tadi ya Mbak ya kayaknya ya. Kayaknya kelihatan nggak maksudnya slide-nya? Ya. Ini ya sepertinya ya, kebocoran tadi kalau nggak salah ya. Iya. Berarti pertanyaan ini ditanyain kembali ya, apakah karena faktor ekonomi atau ketersediaan fisik sekolahnya Bu gitu ya? Bisa salah satu atau dua-duanya sih kalau jawabannya ya. Nah, untuk menjawab yang mana salah satunya atau keduanya kah kejadian yang terjadi? Nah, itu adalah gunanya data dan analisis. Misalnya kita bisa menganalisis, misalnya tadi ya dari sisi ekonomi keluarga.
ada data Susenas ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional, itu kan dia memotret kondisi rumah tangga, datanya individu. Nah, dari data itu kita bisa menganalisis sih sebenarnya, apakah anak yang putus sekolah, yang tidak lanjut ke SMA tadi, itu berasal dari keluarga dengan ekonomi misalnya 20% ke bawah atau bukan. Terus di kuesioner Susenas itu ada pertanyaan, misalnya kenapa tidak melanjutkan sekolah, misalnya ya, tidak ada biaya atau memilih untuk bekerja atau menikah bisa juga ya. Kemudian bisa dianalisis dengan hubungan pendidikan orang tua dengan anak yang memutuskan untuk putus sekolah tadi. Apakah itu berkorelasi? Nah, itu bisa dianalisis dari sisi ekonomi keluarga menggunakan data Susenas. Yang kedua tadi, kemungkinan keduanya adalah dari sisi daya tampung ya. Sekolahnya ada apa enggak? Oh, ada jauh apa enggak? Apakah harus melintasi gunung kayak kayak yang di TV-TV itu ya? Alhamdulillah di Jombang nggak ada ya yang sampai harus melewati sungai, menarik seutas tali untuk sekolah gitu. Oh, Ninja Hattori, ya benar. Data yang bisa digunakan untuk memeriksa apakah putus sekolahnya karena tidak adanya fasilitas atau daya tampungnya kurang, yakni data PODES ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai pemerataan pendidikan. PODES itu mencatat jumlah gedung sekolah di suatu wilayah. Ya, jika di suatu kecamatan itu jumlah SMP-nya banyak, tapi jumlah SMA-nya sedikit, maka hipotesis apa sih kemungkinan kurangnya daya tampung lulusan SMP lanjut ke SMA itu bisa jadi kuat gitu. Kemudian bisa juga data PODES itu kemudahan akses, jarak dan transportasinya ya. PODES itu mencatat jarak tempuh, jarak dan waktu tempuh ke sekolah terdekat jika SMA atau SMK itu tidak ada di desa itu dan bagaimana mengaksesnya, misalnya harus dengan jalan kaki atau ada angkutan umumnya. Jika sekolahnya ada tapi jaraknya jauh dan tidak ada angkutan, nah itu bisa membuat alasan fasilitasnya atau hambatan geografis menjadi salah satu alasan kenapa angka partisipasi sekolah yang SMA, SMK itu jauh lebih rendah daripada yang SMP dan SD. Dan bisa keduanya ya digabungkan ya analisisnya. Bisa jadi skripsi tuh Mbak Vita, tergantung jurusannya. Mau tanya lebih lanjut bisa datang konsultasi ke BPS Jombang. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Bagaimana cara BPS? Saya lanjut ya, Mbak Ninis ya izin. Dari Mbak Tini Setianingrum. Dari STIA Banyu Angga Probolinggo. Wah, terima kasih. Izin bertanya, bagaimana cara BPS memastikan akurasi dan validitas data di lapangan? Ya, kita jadi statistik itu ada prosesnya ya. Tidak serta-merta terus langsung mendata seperti itu. Jadi yang pertama adalah memastikan akurasi dan validitas kita berangkat dari kalau yang di kabupaten kota ya dimulai dengan uh, instrumennya dulu distandarkan. Misalnya mau mendata kemiskinan gitu ya atau kesejahteraan atau apakah anak di desa itu ada yang putus sekolah atau enggak. Apapun pendataannya, yang pertama harus yang distandarkan adalah instrumennya dulu, kuesionernya dulu yang pertama. Jadi kuesioner itu memuat konsep definisi atau metadata. Sehingga ketika pendataan itu dilakukan di mana saja, itu dia akan ada relnya gitu ya, ada standarnya.
Karena kuesioner itu akan satu paket dengan buku pedoman, di mana di buku pedoman itu menjelaskan mengenai konsep definisi dan metadata. Itu yang pertama, harus ada kuesioner dan buku pedomannya. Kemudian pelatihan ya, BPS selalu memberikan pelatihan dulu ke pencacah lapangan atau pengawas lapangannya sebelum turun ke lapangan mendata, itu dilatih dulu untuk belajar bagaimana penerapan buku pedoman dan kuesioner tadi di lapangan, sehingga petugas-petugas lapangannya itu memiliki konsep yang sama. Dan cara bertanya yang hampir seragam lah, agar tidak keluar dari konsep yang sudah ditentukan di buku pedoman. Yang kedua adalah pengawasan yang berlapis ya. Jadi tidak serta-merta dilepas di lapangan, dapat datanya oke, oke, oke gitu, tidak. Jadi ada namanya pengawas lapangan atau supervisor lah ya. Uh, Supervisor tugasnya jelas memeriksa dan mendampingi di lapangan dan menyelesaikan permasalahan di lapangan. Diharapkan dengan adanya pengawasan ini, uh, akurasi dan moral hazard petugasnya tidak mencacah di atas meja gitu ya, harus datang langsung ke lapangan, itu akan tidak terjadi moral hazard yang jelek gitu ya. Kemudian tidak cuma PML saja, PML-nya juga diawasi lagi oleh BPS Kabupaten Kota. Terkadang juga ada task force atau supervisi dari BPS Provinsi ataupun dari BPS Pusat. Jadi pengawasnya punya pengawas, yang punya pengawas, yang punya pengawas, seperti itu ya. Kemudian datanya juga setelah masuk itu tidak langsung jadi gitu. Jadi kami itu ada yang namanya uh, editing coding, kemudian ada pemeriksaan error, kemudian ada pemeriksaan anomali. Anomali itu misalnya agar datanya wajar ya, agar akurat juga. Misalnya ada anak 17 tahun belum bisa baca tulis. Nah, itu masuk ke kami anomali. Mungkin bisa, memang ada 17 tahun tidak bisa baca tulis, apalagi berita-berita sekarang ya, banyak anak-anak SMP, itu SD kelas 6, itu belum bisa baca. Nah, itu ke kami itu masuk namanya anomali, yakni suatu data yang tidak wajar, dan itu butuh dicek lagi. Kalau misalnya membutuhkan untuk pengecek untuk turun lapangan lagi, maka harus dilakukan oleh pencacah dan pengawasnya. Kemudian untuk menambah akurasi, BPS sudah mulai menerapkan paperless ya. Paperless itu menggunakan HP, di mana kami harus melakukan foto dan geotagging. Kemudian setelah itu biasanya kalau di survei-survei yang besar, BPS itu mengadakan namanya post enumeration survey. Tapi tidak untuk semua survei, hanya survei-survei tertentu yang memiliki post enumeration survey. Itu seperti auditnya survei. Ada tim independen lagi yang mendata ulang beberapa wilayah yang sudah didata sebelumnya dan membandingkan datanya dengan hasil pendataan yang awal. Nah, tujuannya itu untuk mengukur error ya, coverage error dan content error namanya. Ada tim untuk mengecek lagi seperti itu. Saya rasa itu untuk jawabannya, bagaimana akurasi dan validitas data di lapangan bisa terjaga. Oh, ada pertanyaan dari Anita Kardiana. Dalam melakukan usaha, apa yang harus dilakukan? Data apa modal? Oh, yang pertama itu niat ya, Mbak, Ibu, ya. Niatnya dulu. Nah, kalau sudah niat, datanya kita bisa cari, modalnya kita bisa pinjam gitu ya. Banyak kur ya yang bisa. Yang penting niatnya dulu, kemudian kita tahu arahnya mau kemana. Data dan modal ya harusnya datang beriringan ya. Ini mau buka usaha apa Ibu Anita Kardiana? Apakah ada pertanyaan lagi?
Ya, terima kasih ya. Saya sudah lama sekali saya. Terima kasih sudah banyak yang datang jauh-jauh dari UNESA, dari Lampung, tadi dari Probolinggo, dari OPD-OPD. Terima kasih sudah mendengarkan saya dari pagi. Semoga eh, apa yang kita pelajari bersama pagi ini bermanfaat dan dicatat pahala. Saya kembalikan ke Mbak Nini selaku moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari para peserta serta jawaban yang sangat jelas dari narasumber. Hadirin yang berbahagia, sambil kita di penghujung acara webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Muana Sri Wahyuni, Ibu Leli Oktavian, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Pergi ke sawah menanam padi, padi ditanam tumbuh merata. Terima kasih atas waktu hari ini. Semoga ilmu bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara. Akhir kata, saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengabadikan momen kita hari ini, dimohon untuk seluruh peserta webinar mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya, saya mulai dulu ya Bapak Ibu. Ya, kita mulai ya. Tunjukkan senyum terbaiknya, Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Nah, itu ada yang jempol tuh kayaknya nih. 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu.